Saat ini, di lembah tanpa bayangan, dengan bantuan Yuki dan Ellie, Steve hanya memerlukan waktu 1 hari untuk mengakuisisi seluruh kekuatan klan Guntur dan keluarga Tantra di bawah komando lembah tanpa bayangan. Tuan Deva, Nona Yuki, dan Nona Ellie sungguh luar biasa. Kekuatan dua gadis itu sekarang tidak kalah dariku. Masih begitu muda, sudah memiliki kekuatan seperti ini. Benar-benar wanita luar biasa. Steve telah melihat kemampuan dua wanita itu dan terus memuji. Ini membuat Yuki dan Ellie yang dipuji menjadi sedikit malu. Saat kalian mengakui sisi kekuatan klan Guntur dan keluarga Tantra, apakah mendapat halangan dari orang-orang aliansi seni bela diri? Tanya Deva. Tidak, tidak ada sedikit pergerakan pun. Jangankan aliansi seni bela diri, bahkan keluarga dan klan lainnya juga tidak bergerak. Ini sedikit aneh. Perlu diingat, para keluarga dan klan bela diri ini memiliki hidung setajam anjing. Setelah mengetahui masalah ini, pasti akan turun tangan untuk mencari keuntungan. Steve berkata dengan sedikit aneh. Deva berpikir keras. Pergerakan sebesar ini tidak mungkin tidak diketahui oleh aliansi seni bela diri. Baik Arthur maupun Wiwanto tidak ada yang menghentikan. Sepertinya mereka sama sekali tidak menganggap serius dirinya. Ini juga bagus. Semakin pihak lain meremehkannya, maka akan semakin menguntungkan baginya. Deva dapat memiliki banyak waktu untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Beberapa hari ini, aku akan mengasingkan diri. Kalau tidak ada urusan penting, jangan ganggu aku. Setelah ketua majelis Edi berhasil menghubungi para wartawan, baru bangunkan aku. Deva berencana memanfaatkan waktu semasa situasi masih tenang untuk berlatih. Dengan adanya lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil, Deva akhirnya tidak perlu memusingkan tentang kekurangan energi spiritual. Namun dia tidak tahu apakah energi spiritual di dalam lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil akan habis atau tidak. Aku mengerti. Steve menganggukkan kepalanya. Yuki, Ellie, kalian berdua juga ikut aku pergi berlatih. Devi berkata pada Yuki dan Ellie. Kau pergi saja dulu, aku dan Ellie mau pergi berjalan-jalan dan berbelanja, kata Yuki. Mau membeli apa? Hari sudah gelap, tanya Deva. Kami akan membeli barang-barang keperluan wanita. Kami akan segera kembali, kau pergi saja dulu. Yuki berkata, lalu menarik Ellie meninggalkan lembah tanpa bayangan. Melihat Yuki dan Ellie yang pergi, hati Deva merasakan perasaan tidak enak. Penguasa, dengan kekuatan Nona Yuki dan Nona Ellie, sebagian orang akan sulit mendekati mereka. Kau tidak perlu khawatir. Steve dapat melihat kekhawatiran di wajah Deva dan berkata dengan suara pelan. Deva yang memikirkan itu merasa masuk akal dengan kekuatan Yuki dan Ellie. Walau seorang Great Grandmaster tingkat 7 juga dapat mereka hadapi dengan mudah. Deva meminta Steve untuk mencari ruang tertutup, lalu mengeluarkan lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil dari cincin penyimpanan, dan sebuah gelombang kesadaran spiritual langsung masuk ke dalam lukisan dan Deva langsung berkultivasi. Di sisi lain, Yuki dan Ellie bergandengan tangan berjalan di sepanjang jalanan kota Gama yang ramai. Melihat pemandangan malam yang indah, keduanya tampak penuh kegembiraan. Walau mereka sudah datang berkali-kali ke kota Gama, tetapi mereka belum pernah berjalan-jalan dengan baik di kota Gama. Ellie, ada kawasan pejalan kaki di depan. Ayo kita lihat-lihat. Yuki melihat kerumunan orang di depan dan menarik Ellie berjalan ke sana. Yuki, kita pulang selarut ini tidak akan membuat Deva cemas, bukan? Ellie takut jika mereka pergi terlalu lama akan membuat Deva cemas. Dia pasti sudah berlatih sekarang, mana mungkin cemas, tidak apa-apa. Yuki menarik Ellie berjalan ke kerumunan. Ini adalah kawasan pejalan kaki yang paling ramai di kota Gama. Di dalamnya dipenuhi dengan berbagai macam barang dan berbagai macam jajanan di kedua sisinya. Melihat jajanan, mata Yuki dan Ellie seketika bersinar. Setelah hampir 2 jam di kawasan pejalan kaki, Yuki dan Ellie berjalan pulang dengan perut kenyang.
Namun, saat mereka berjalan keluar dari kawasan pejalan kaki, mereka disambut oleh 5-6 pemuda dan beberapa di antara mereka jelas habis minum dan sudah mabuk. Salah seorang di antara mereka adalah pemuda dengan rambut belah tengah dan mengenakan setelan jas kotak-kotak. Setelah melihat Yuki dan Eli, tatapannya menjadi lurus ke arah mereka berdua. Merasakan tatapan pemuda itu, raut wajah Yuki dan Eli terlihat dipenuhi ekspresi jijik. Lalu mereka berjalan melewati kerumunan pemuda itu dan terus berjalan ke depan. "Dua gadis cantik, kalian mau kemana? Sini, biar kakak antar kalian dengan mobil." Pemuda yang mengenakan jas kotak-kotak itu menghentikan Yuki dan Eli, lalu berkata dengan tatapan bejat. Tangannya kemudian menekan kunci mobilnya dan membuat sebuah Ferrari yang berhenti tidak jauh dari sana mengedipkan lampunya. "Minggir!" Yuki mengernyitkan keningnya dan berkata dengan jijik. "Hei, gadis cantik memiliki temperamen yang cukup kuat. Kakak paling suka yang seperti ini." Pria yang mengenakan jas itu berkata dan mulai menyentuh Yuki. Yuki mendengus lalu meledakkan aura di tubuhnya. Pemuda yang mengenakan jas kotak-kotak itu langsung didorong oleh energi besar dan membuatnya terhempas belasan meter, lalu menabrak tanah dengan keras. Kali ini, beberapa pemuda lainnya seolah tersadar dari mabuknya dan menatap Yuki serta Eli dengan kaget. Satu persatu dari mereka mengusap matanya dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tadi tidak satu pun dari mereka melihat Yuki menyerang, tetapi rekan mereka itu terhempas jauh. Rasanya seperti bertemu dengan hantu. Beberapa orang itu bergegas menghampiri dan memapah pria yang mengenakan jas kotak-kotak itu, lalu menatap Yuki dan Eli dengan ngeri. Sedangkan Yuki dan Eli hanya tersenyum dingin kepada mereka, lalu terus berjalan maju, dan saat melewati Ferrari itu, Yuki menepuknya dengan ringan. Ferrari itu langsung penyok dalam sekejap, seperti telah ditabrak oleh benda berat. Hal ini membuat beberapa orang itu tercengang, sampai sosok Yuki dan Eli menghilang, mereka belum sepenuhnya tersadar. Rasanya menyenangkan sekali. Apa kau lihat ekspresi para idiot itu? Benar-benar lucu. Yuki tertawa terbahak-bahak. "Yuki, bukankah Deva sudah berpesan? Di keramaian seperti ini tidak perlu menggunakan energi untuk menghadapi orang biasa. Kenapa kau lupa?" Eli bertanya pada Yuki. "Tidak masalah, aku juga tidak membunuh siapapun, hanya memberi pelajaran kepada orang itu." Yuki berkata dengan acuh tak acuh. Di saat Yuki dan Eli berjalan keluar dari pusat keramaian dan mendekati pinggiran kota, tiba-tiba beberapa aura langsung mengelilingi mereka. Setelah itu, terlihat 4 pria bertopeng yang berpakaian hitam menghalangi jalan mereka. Merasakan aura dari 4 pria itu, raut wajah Yuki dan Eli seketika berubah drastis. "Siapa kalian?" Eli bertanya kepada 4 pria itu. Salah seorang pria bertopeng tidak mempedulikan Eli dan langsung berkata pada Yuki, "Kau ikut dengan kami." "Siapa kalian sebenarnya? Kenapa dia harus ikut dengan kalian?" Eli memandang di depan Yuki. "Kami tidak ingin menyerang. Ikut kami pergi dengan patuh adalah keputusan yang bijaksana." Tatapan mata pria bertopeng itu memancarkan aura dingin, lalu aura di tubuhnya meningkat dan membuat Yuki serta Eli seperti didorong oleh energi. Tidak satu pun dari mereka bisa bergerak, seolah sedang ditekan oleh gunung besar. "Jangan sakiti Eli, aku akan ikut dengan kalian." Yuki yang melihat itu segera angkat bicara. Dia tahu mereka berdua sama sekali bukan lawan 4 orang ini. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Pria bertopeng itu lalu melambaikan tangannya dan 2 orang melangkah maju untuk menahan Yuki. Dengan lompatan ringan, sosok mereka menghilang di dalam kegelapan. Setelah orang-orang itu pergi, Eli baru merasakan tekanan pada tubuhnya menghilang, lalu bergegas kembali ke lembah tanpa bayangan dengan cemas. "Tuan Steve, di mana Deva?" Eli yang berlari kembali ke lembah tanpa bayangan bertanya dengan panik pada Steve. "Nona Eli, jangan panik, apa yang terjadi?" Steve melihat Eli yang terengah-engah bergegas membawakan segelas air. Yuki diculik oleh orang."
Ellie berkata dengan tergesa-gesa sambil meneguk segelas air. Hah? Steve seketika tercengang, lalu bergegas menuntun Ellie ke arah halaman belakang dan menunjuk ke sebuah ruangan. Tuan Deva ada di dalam sini. Ellie segera membuka pintu dan mendorong Deva yang duduk bersila. Deva terguncang dan kesadaran spiritualnya seketika keluar dari lukisan pegunungan dan sungai 90.000 mil. Melihat Ellie yang panik, dia bertanya, Ellie, ada apa? Yuki diculik. Ellie berkata dengan gelisah. Kalimat ini bagaikan petir yang menyambar dan langsung membuat Deva terdiam di tempat. Setelah beberapa saat, Deva baru bereaksi dan bertanya dengan cemas, Siapa? Siapa yang menculik Yuki? Ellie menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Pihak lain mengenakan topeng. Namun kekuatan mereka sangat kuat. Sepertinya sudah hampir mencapai ranah Great Grandmaster Puncak. Mereka berempat. Aku dan Yuki bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Deva yang mendengar kekuatan pihak lawan seketika mengernyitkan keningnya. Di seluruh kota Gama, orang yang bisa mencapai ranah Great Grandmaster Puncak sepertinya tidak banyak. Selain aliansi seni bela diri, ada juga beberapa anggota senior klan dan keluarga yang bisa mencapai kekuatan itu. Siapa sebenarnya? Kenapa mereka menangkap Yuki? Apa mereka mempunyai dendam dengan dia? Deva merenung dengan tenang. Deva, cepat pikirkan cara untuk mencarinya. Melihat Deva yang tidak berbicara, Ellie mendesaknya dengan cemas. Deva melambaikan tangannya. Jangan panik, biarkan aku berpikir. Deva memejamkan matanya dan mengernyitkan keningnya dengan erat. Beberapa saat kemudian, Deva membuka matanya dan tatapan cemerlang terpancar dari matanya. Aku tahu siapa yang menangkap Yuki. Tubuh Deva memancarkan aura pembunuh yang kuat. Siapa? Ellie bertanya dengan buru-buru. Wiwanto dari aliansi seni bela diri. Sepasang mata Deva menyipit. Wiwanto? Ellie tercengang. Untuk apa dia menangkap Yuki? Apakah dia hendak menggunakan Yuki untuk mengancammu? Deva menggelengkan kepalanya. Mereka menangkap Yuki bukan karena aku, tapi karena tubuh roh api Yuki. Kau lupa ya, saat aku bertarung dengan Wiwanto, aku menghisap darah Yuki dan Wiwanto melihat hal itu. Jadi dia menangkap Yuki, pasti karena hal ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo, kita cepat selamatkan Yuki. Ellie yang mendengarnya menjadi semakin cemas. Kalau benar seperti itu, maka Yuki akan berada dalam bahaya. Orang-orang itu dapat berusaha sekuat tenaga untuk membuat Yuki berdarah demi meningkatkan kekuatan mereka. Kau tunggu aku di sini, tidak boleh pergi kemanapun. Setelah selesai bicara, sosok Deva menghilang dari kamar dan hanya terlihat cahaya yang melintas menuju ke arah aliansi seni bela diri. Di dalam penjara bawah tanah di aliansi seni bela diri, Yuki sedang disekap di dalam sebuah ruangan yang tersegel dengan formasi, dan semua kekuatan di dalam tubuhnya ditekan. Arthur yang mengenakan topeng melihat Yuki yang berhasil ditangkap dengan kegembiraan di dalam hatinya. Dia tidak ingin Yuki mengenali dirinya. Kalau tidak, berita ini akan tersebar. Lalu apa bedanya aliansi seni bela diri mereka dengan kultivator iblis? Kau? Siapa kau sebenarnya? Yuki menatap Arthur, wajahnya menunjukkan ketakutan. Untuk apa kau membawaku kemari? Jangan takut, aku tidak akan melukaimu. Aku hanya ingin meminjam sesuatu darimu. Arthur berkata sambil tersenyum. Kau ingin meminjam apa? Tanya Yuki. Aku ingin meminjam darah di dalam tubuhmu untuk sementara waktu. Arthur berkata lalu mengeluarkan belati yang terang dan langsung meraih pergelangan tangan Yuki dan membuat Yuki kaget. Tapi karena kekuatannya ditekan, Yuki sekarang tidak ada bedanya dengan orang biasa. Sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari Arthur. Arthur meraih Yuki dan menusukkan belati tajam itu ke lengan Yuki. Seketika, luka muncul dan darah mengalir keluar. Ada sebuah mangkok di lantai dan darah segar itu menetes ke dalam mangkok. Tidak lama kemudian, semangkuk penuh darah mengalir dari tubuh Yuki dan Arthur segera membalut luka Yuki. Sambil memegang semangkuk penuh darah segar,
Mata Arthur berbinar-binar dan dia menjilat bibirnya. Setelah berjalan keluar dari penjara bawah tanah, dia menatap dua penjaga pintu dan berkata, "Berikan makanan enak dan minuman enak untuk gadis itu. Kalau sehelai rambutnya berkurang, maka kalian akan tahu akibatnya." "Siap, laksanakan." Tubuh dua penjaga itu sedikit bergetar. Mereka sama sekali belum pernah melihat orang yang dikurung di penjara bawah tanah ini dilayani seperti ini. "Ketua aliansi, bagaimana?" Saat ini Wiwanto sedang menunggu di aula. Saat melihat Arthur berjalan keluar dengan semangkuk darah, dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Gadis itu merupakan tubuh roh atau bukan? Aku hanya bisa mengetahuinya setelah meneliti darahnya. Namun masalah ini harus dirahasiakan. Jangan sampai ada yang tahu." Arthur berpesan kepada Wiwanto, "Ketua aliansi, jangan khawatir. Beberapa orang yang ikut denganku sudah aku kirim ke alam lain. Tidak akan ada orang yang tahu." Wiwanto berkata dengan penuh percaya diri. "Iya." Arthur menganggukkan kepalanya dengan puas. Namun pada saat ini terdengar serangan mendadak yang bergema di aliansi seni bela diri. "Wiwanto, dasar bajingan, keluar kau!" Disusul dengan teriakan marah. Suara yang menggelegar bagaikan guntur membuat seluruh aliansi seni bela diri seperti bergetar. Raut wajah Wiwanto dan Arthur berubah. Hal berikutnya, sebuah sosok sudah muncul di halaman belakang. Dua orang itu ingin melihat siapa orang tidak tahu diri yang berani membuat onar di aliansi seni bela diri. Dan saat dua orang itu melihat Deva yang berdiri di halaman dengan ekspresi marah, tubuh Deva memancarkan aura pembunuh yang kejam, tidak berhenti menyebar. "Deva, apa yang kau lakukan sampai menerobos masuk ke aliansi seni bela diri? Kau benar-benar tidak takut mati ya?" Arthur menatap Deva, lalu raut wajahnya menjadi dingin. Deva sama sekali tidak mempedulikan Arthur. Tatapan matanya jatuh pada Wiwanto. Matanya yang bagaikan batu obsidian memancarkan cahaya sedingin es dan memberikan rasa tertekan yang tidak berujung. "Wiwanto, cepat serahkan Yuki padaku." Deva menggertakkan giginya dan mengeluarkan nada bicara yang tidak diragukan lagi. "Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti?" Wiwanto menggelengkan kepalanya, seolah tidak mengerti apapun. "Berhenti berpura-pura. Pacarku ditangkap olehmu. Hari ini kalau kau tidak melepaskannya, aku akan membuatmu menyesal." Sepasang mata Deva menyusut tajam dan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya mulai mendidih. Melihat sikap Deva, Wiwanto mulai tertawa terbahak-bahak. "Bajingan sepertimu berani bicara besar. Dengan kekuatanmu itu, apa yang bisa kau lakukan padaku?" Wiwanto sama sekali tidak takut dengan ancaman Deva. Jika mereka bertarung berdua dengan kekuatan Great Grandmaster puncak milik Wiwanto, Deva sama sekali bukan tandingannya. "Lepaskan dia!" Deva berteriak marah dan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya bersinar. Sisik-sisik berwarna emas juga menyelimuti tubuh Deva. Kekuatan spiritual yang menakutkan terpancar dari tubuh Deva. Saat ini Deva bagaikan matahari yang tiba-tiba muncul di kegelapan dan menerangi seluruh aliansi seni bela diri. "Aku tanya sekali lagi padamu, kau mau melepaskannya atau tidak?" Deva bertanya kata demi kata. "Aku sudah bilang, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Wiwanto berkata dengan ekspresi mengejek. "Cari mati." Sambil berbicara, sosok Deva berubah menjadi kilatan cahaya yang mengarah ke Wiwanto dengan ganas. Tekanan yang besar seketika membuat senyuman di wajah Wiwanto menghilang dan digantikan dengan raut wajah serius. Cahaya hitam mulai terlihat dari telapak tangan Wiwanto. Dan kemudian cahaya hitam itu menjadi semakin terang. Pada akhirnya berubah menjadi dua bola cahaya berwarna hitam.